Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. نبدأ. عنوان المحاضرة بما يأمرنا الإسلام. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, nabda, kami memulai al-muhadharah, kajian pada sore kali ini, bima ya'muruna al-Islam, dengan apa yang telah diperintahkan agama kita, yakni agama Islam. طلاب الأعزاء، نريد منكم جميعا الإنصات والانتباه جيدا، لأن هذا الموضوع كلنا نحتاج إليه، الصغير منا والكبير. Anak-anakku yang aku banggakan, saya harapkan Anda semuanya fokus dan memperhatikan, karena materi yang akan kita kaji ini sangat penting. Kita semuanya membutuhkan materi ini, baik yang masih junior, bahkan apa yang sudah senior, semuanya membutuhkan materi ini. نتحدث معكم عن خلق من أخلاق الإسلام، ألا وهو خلق التراحم بيننا. Kita akan mengkaji akhlak dari akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Islam. Karena ingatlah, akhlak ini adalah akhlak tarahum, saling memberikan kasih sayang di antara kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang memenuhi semua nikmat-nikmatnya, dan dengan pujian yang membandingi tambahan nikmatnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-khatimi lima sabaq wa ba'du. Ya Allah, limpahkanlah rahmat ta'zimmu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, yang membuka segala sesuatu yang tertutup dan yang menjadi pengakhir dari para nabi dan utusan. طلاب الأعزاء، إن ديننا الإسلامي الحنيف يأمرنا بمكارم الأخلاق. Anak-anakku yang aku banggakan, sesungguhnya agama kita yang lurus memerintahkan kepada kita untuk berhias dengan akhlak yang mulia. ومن مكارم الأخلاق صفة التراحم. Dan di antara akhlak yang mulia adalah sifat tarahum, yaitu saling mengasihi antara satu dengan yang lain. فما معنى التراحم؟ Apa itu arti dari tarahum, saling mengasihi? نكرر مرة ثانية، نريد من طلابنا الانتباه جيدا حتى نعرف قيمة الإسلام وما يأمر به. Saya mengulangi sekali lagi. Saya ingin anak-anakku sekalian untuk fokus dan memperhatikan. Saya ulangi sekali lagi untuk anak-anakku sekalian supaya fokus dan memperhatikan, supaya mengetahui betapa besar nilai akhlak Islam yang akan kita kaji. التراحم هو أن نكون إخوة متحابين، الكبير منا يعطف على الصغير. At-tarahum, arti dari saling mengasihi adalah antara satu dengan yang lain itu menjadikan sebagai saudara yang saling menyayangi, yang lebih besar berbuat lemah lembut, yang lebih besar menyayangi yang lebih kecil. والصغير يحترم الكبير. Sebaliknya, yang lebih junior hendaknya menghormati yang senior. والغني منا يساعد الفقير. Orang yang mempunyai harta hendaknya membantu mereka yang fakir. والفقير يحب زيادة مال الغني. Orang yang fakir yuhibbu wal fakir
والفقير يحب زيادة مال الغني. Orang yang fakir, orang yang tidak punya, hendaknya suka untuk membantu orang lain supaya berkembang, orang yang mempunyai harta. والصحيح منا يساعد المريض. Orang yang sehat hendaknya membantu mereka yang sakit. والمريض يدعو بدوام الصحة للأصحاب. Sebaliknya, orang yang dalam keadaan sakit berdoa supaya orang-orang yang sehat yang membantunya untuk tetap selalu sehat. طلاب الأعزاء، إن الرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. Anak-anakku yang aku banggakan, sesungguhnya rahmat, kasih sayang merupakan salah satu dari sifatnya Allah Ta'ala. عمت جميع مخلوقاته سبحانه وتعالى. Terhadap semua makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. حتى الكافرة. Sehingga rahmatnya Allah ini juga pada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. حتى الحيوانات. Dan bahkan terhadap para hewan-hewan. الكل شمله رحمة الله سبحانه وتعالى. Semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ورحمتي وسعت كل شيء. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku mencakup pada semuanya, semua makhluk. ويقول في سورة الزمر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Az-Zumar, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. يعني أيها المسرفون في الذنوب والمعاصي لا تيأسوا لأن رحمة الله موجودة. Maksud dari ayat yang beliau baca dalam surah Az-Zumar tadi apa? Maksudnya, wahai manusia yang melampaui batas di dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Kalau kalian mau kembali ke jalannya Allah, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. فمهما اقترفنا من الذنوب والمعاصي فلا نيأس فرحمة الله سبحانه وتعالى تعمنا. Kalau kita tergelincir dari melakukan kesalahan, dari melakukan kemaksiatan, jangan sampai kita putus asa. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sampai kepada kita kalau kita mau kembali kepadanya. طلاب الأعزاء، الله سبحانه وتعالى وضع الرحمة حتى في قلوب الحيوانات. Anak-anakku yang aku banggakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan rahmat, bahkan rahmat ini diletakkan di hati hewan-hewan. اسمعوا جيدا إلى هذا الحديث النبوي الشريف العجيب. Dengarkanlah bersama hadis Nabi Muhammad SAW yang mulia, yang sungguh mengagumkan. الذي رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. Yang diriwayatkan dari Imam Bukhari dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah SAW bersabda, يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. Sayyidina Abu Hurairah beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, جعل الله الرحمة 100 جزء. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan rahmat, belas kasih 100 bagian. فأمسك عنده سبحانه وتعالى 99 جزءا.
Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menahan 99 rahmatnya ini ada di sisinya. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu rahmat ini ke dunia. Famin dzalikal juz'i yatarahamul khalqu. Dari satu bagian rahmat, dari 100 rahmat yang ada yang diturunkan hanya satu ini, makhluk-makhluk Allah antara satu dengan yang lain saling mengasihi. Hatta tarfa'a al-farasu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Sehingga kuda ini mengangkat kakinya menghindari supaya tidak mengenai anaknya. Tullabil a'azza, Allah Subhanahu wa Ta'ala sam'a nafsahu ar-Rahmanur Rahim. Anak-anakku yang aku banggakan, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut zatnya dengan Ar-Rahman yang berbelas kasih di dunia dan akhirat, Ar-Rahim yang berbelas kasih di akhirat. Naqra'u katsiran fi kulli salawatina Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Kita semuanya ketika sholat selalu diingatkan dengan apa yang kita baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tullabil kiram, ar-rahmatu laha anwa'un katsira wa suwar muta'addidah. Anak-anakku, rahmatnya Allah itu mempunyai beberapa bentuk yang variatif. Min rahmatillah subhanahu wa ta'ala fi ibadihi an ja'alaha baina az-zawji waz-zawjati. Di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rahmat yang dijadikan antara kedua pasutri. Najidu al-muslima yakhafu ala zawjatihi wa najidu az-zawjata al-mu'minata takhafu ala zawjiha. Kita menemukan seorang pasutri, seorang wanita yang di sana menghormati suaminya. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الروم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, an khalaqalakum, Allah menciptakan min anfusikum, dari jenis kalian semuanya, azwajan, pasangan-pasangan. Azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Litaskunu, supaya engkau merasa damai bersama dengan pasangan kalian, dan Allah menjadikan mawaddah wa rahmah, mawaddah cinta, wa rahmah dan kasih sayang. Ay hubb wa ta'awun baina az-zawji waz-zawjati. Mawaddah yaitu hub, rasa cinta, warahmah dan ta'awun, saling membantu antara kedua pasutri. Aidan min suwar ar-rahmati fi qulub al-aba' tijah al-abna'. Begitu juga di antara bentuk rahmat, bentuk kasih sayang dari seorang ayah terhadap abna, terhadap putra-putranya. فالله سبحانه وتعالى حرم على الآباء قتل الأبناء. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan seorang bapak untuk membunuh anaknya. قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala taqtulu, dan janganlah kalian bunuh auladakum, anak-anak kalian, khasyata imlaq, karena khawatir miskin. Khasyatal faqri nahnu narzuquhum wa iyyakum. Khasyatal imlaq maksudnya adalah takut menjadi miskin atau takut menjadi fakir. Nahnu narzuqukum, sesungguhnya kami, yaitu Allah yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Min rahmatillah subhanahu wa ta'ala an amarana bi birril walidaini. Di antara rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, an amarona, Allah memerintahkan kepada kita bibirril walidaini,
untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. والدعاء لهما خاصة عند الكبر. Wadu'a lahuma, dan mendoakan keduanya terlebih ketika beliau berdua ini sudah sepuh. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Isra, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. wa qadha rabbuka, dan Allah memberikan hukum, memberikan keputusan, hendaknya kalian tidak menyembah kecuali menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini, dan dengan kedua orang tua ihsana. Allah memberikan keputusan, memberikan hukum untuk berbuat baik kepada keduanya. إلى أن قال